Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sepia Wulandari dengan NIM 240803035. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan dua media infografis yang saya buat tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau yang biasa kita sebut singkatnya adalah PJOK. Nah, mari kita mulai dengan map mapping yang saya buat nih dengan struktur pohon, karena PJOK itu sebenarnya luas ya teman-teman ya cabangnya, tapi tetap saya berasal dari akar yang sama. Nah, yang pertama itu adalah PJOK adalah sebagai pusatnya. Dari sini materi saya akan menjadi 7 cabang utama. Mari kita bahas satu persatu agar lebih paham teman-teman. Nah, cabang pertama itu adalah pengertian. PJOK itu bukan sekedar olahraga biasa teman-teman, tapi juga PJOK itu adalah proses pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik dan olahraga sebagai medianya. Nah, jadi tujuan bukan cuma bikin badan capek, tapi juga bikin kita belajar lebih banyak hal. Nah, seperti aturan, kerjasama, dan kesehatan. Nah, yang kedua adalah tujuan PJOK ini sangat mulia nih teman-teman. Pertama itu mengembangkan kebugaran jasmani agar kita tidak mudah sakit. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan gerak, misalnya seperti lari, lompat, atau melempar. Nah, yang ketiga adalah menanamkan jiwa sportivitas, artinya kita ini harus mau menang juga dan juga mau kalah dengan lapang dada. Nah, yang keempat itu membiasakan hidup sehat, dan kelima yaitu melatih kerja sama tim. Intinya nih PJOK ini itu mendidik kita menjadi manusia yang lebih utuh, bukan cuma secara fisik saja, tapi juga secara mental dan sosial. Nah, yang ketiga adalah ruang lingkup. Nah, kalau kita membicarakan ruang lingkup PJOK ini sebenarnya sangat luas ya teman-teman ya. Nah, ada permainan tradisional dan modern. Nah, kebugaran jasmani, aktivitas ritmik dan atau senam, aktivitas air seperti renang, dan juga kesehatan mencakup gizi dan kebersihan pribadi. Nah, yang keempat itu ada manfaat PJOK itu sangat banyak teman-teman ya. Pertama seperti menyehatkan jantung atau otot. PJOK juga membantu meningkatkan konsentrasi belajar, mengurangi stres dan kecemasan yang berlebihan. Nah, serta membentukkan karakter positif seperti percaya diri dan tidak pantang menyerah. Nah, kelima itu adalah prinsip pembelajaran PJOK. Prinsip yang harus menyeluruh itu adalah artinya sebuah aspek gerak yang dilatih berkesinambungan. Nah, juga dilakukan secara teratur, tidak hanya saat jam belajar saja. Nah, progresifnya itu dilatih makin lama makin berat atau makin lama makin sulit. Nah, sesuai dengan kemampuan kita nih teman-teman. Dan yang tak kalah pentingnya adalah PJOK ini sangat menyenangkan. Nah, PJOK itu harus menyenangkan, jangan sampai membuat kita jadi malas atau takut atau frustasi yang sangat berlebihan. Yang keenam adalah nilai karakter. Nah, melalui PJOK kita belajar nilai-nilai seperti disiplin atau masuk ke lapangan tepat waktu, atau menjawab atas tugas atau tim, serta kejujuran dalam permainan. Nah, yang ketujuh yang terakhir ini adalah contoh kegiatannya. Misalnya ini teman-teman ya, di sekolah kita bisa melakukan permainan tradisional seperti kasti atau gobak sodor, dan juga senam atletik seperti lari dan lompat, atau masih banyak lagi teman-teman. Nah, yang menariknya dari map mapping saya ini adalah satu kalimat yang saya letakkan di bawah meta saya yang tulis itu mengingatkan kepada teman-teman, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalimat ini menegaskan bahwa PJOK itu sangat penting untuk membangunkan generasi yang sehat dan berkarakter. Nah, itu penjelasan detail untuk map mapping kita. Nah, selanjutnya mari kita lanjut dengan poster infografis yang lebih ringkas dan visual. Dan kita beralih dengan gambar keduanya, itu adalah poster infografis. Yuk kita memahami PJOK. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu kita pahami adalah perbedaan antara map mapping dan poster. Nah, kalau map mapping itu dibuat dengan menjelaskan cara detail dan menyeluruh dengan percabangan yang teruntun. Nah, maka poster ini saya buat untuk tujuan berbeda. Poster integrasi ini lebih membuat sederhana, ringkas, menarik secara visual. Nah, agar mudah dipahami dan diingat oleh siapa saja, terutama oleh teman-teman dan tingkat sekolah dasar. Nah, poster ini adalah poin-poin pertama yang ringkas menjadi 2 kotak besar yang mudah dilihat dibaca teman-teman ya. Yang pertama ada tujuan PJOK tadi. Tujuan diwakili ikon-ikon yang menarik, mulai dari pengembangan kebugaran jantung, menguasai berbagai gerak dasar, menumbuhkan jiwa sportivasi, hingga membiasakan diri dengan pola hidup sehat. Jadi gambar-gambar untuk menunjukkan kita mengingatkan tujuan PJOK itu tanpa perlu membaca teks yang panjang.
Nah, yang kedua itu adalah ruang lingkup prajoka. Di sini ruang lingkupnya mencakup olahraga permainan seperti kebugaran jasmani atau senam ritmik atau irama. Nah, aktivitas di dalam air dan juga aspek kesehatan secara umum. Nah, semuanya itu ditampilkan dengan warna-warna cerah agar tidak membosankan. Nah, ada satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan di poster ini, yaitu ada kotak-kotak kecil yang saya jelaskan itu mengingatkan isinya adalah pesan penting. PJK tuh bukan hanya tentang berolahraga, tapi juga tentang bentuk hidup sehat, sikap disiplin dan karakter yang baik. Nah, di sini saya tuliskan mengingatkan bahwa PJOK itu tidak hanya dipraktikkan di lapangan saja, tapi juga untuk menjadikan gaya hidup kita sehari-hari. Nah, saya ingin menyampaikan kepada pesan moral untuk kedua gambar yang sudah saya buat ini adalah badan sehat dan pikir cerdas, berprestasi, berkualitas. Nah, dengan berolahraga yang baik, benar, serta memahami ilmu di baliknya, kita bisa menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya menjelaskan untuk bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.